Seperti yang kita ketahui, farmakologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Dalam ilmu ini, dipelajari penelitian mengenai penyakit, kemungkinan penyembuhan, penelitian obat-obatan baru, dan penelitian efek samping obat-obatan atau teknologi baru terhadap beberapa penyakit berkaitan dengan perjalanan obat di dalam tubuh, serta perlakuan tubuh terhadapnya. Akan tetapi, ada kelompok resiko dalam pemberian obat-obatan. Oleh karena itu, kita akan mempelajari kelompok risiko dalam farmakologi. Yang pertama adalah anak-anak. Anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa, karena fungsi organ dan keadaan fisiologisnya masih berkembang. Oleh karena itu, masalah yang ada tidak hanya pemberian jenis obat dan perhitungan dosis, tetapi juga frekuensi, cara, dan lama pemberian serta interaksi. Pemberian biasanya per oral, biasanya tablet ataupun sirup. Akan tetapi, dosis adekuat kadang-kadang jarang tercapai, misalnya muntah. Oleh sebab itu, beberapa pertimbangan yang perlu diambil pada penggunaan obat pada anak adalah pertama dari segi farmakokinetik, yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Yang kedua, pertimbangan dosis terapeutik dan toksik. Yang ketiga, perhitungan dosis. Yang keempat, segi praktis pemberian. Yang pertama, kita akan membahas dari segi farmakokinetik, yaitu absorpsi. Untuk memberikan injeksi, hati-hati pada anak malnutrisi, karena absorpsinya tergantung kecepatan obat dan otot subkutan kadar darah. Bila prestatik menurun, obat yang diabsorpsi semakin besar, efeknya toksik. Yang kedua, dari segi distribusi, tergantung massa jaringan, kandungan lemak, aliran darah, permeabilitas membran, dan ikatan protein. Yang ketiga, dari segi metabolisme, hati merupakan organ penting pembandingan relatif. Volume hati terhadap berat badan menurun dengan bertambahnya berat badan. Yang keempat, yang terakhir, ekspresi. Kecepatan filtrasi glomerulus dan fungsi tubulus belum normal pada neonatus. Diperlukan waktu 6 bulan untuk mencapai normal. Untuk GFR anak 30-40% dewasa, konsekuensinya obat-obat yang melalui ginjal harus hati-hati. Pertimbangan efek terapeutik dan efek toksik. Manfaat dan resiko perlu dipertimbangkan. Respon anak terhadap obat bervariasi. Misalnya, pemberian efetamin meningkatkan konsentrasi anak, halusinasi, dan hiperaktif. Pemberian steroid jangka panjang menyebabkan gangguan pertumbuhan. Perhitungan dosis berdasarkan umur. Dosis anak sama dengan dosis dewasa dikali umur. Berdasarkan berat badan, dosis anak sama dengan dosis dewasa dikali berat badan. Berdasarkan luas permukaan tubuh, dosis anak sama dengan dosis dewasa dikali LPM. Dari segi praktis pemberian, periode awal kelahiran, per oral hati-hati aspirasi karena efek muntah belum maksimal. Per injeksi sebaiknya di tungkai atas, di pantat tidak dianjurkan karena massa otot kecil. Yang kedua adalah wanita hamil. Tidak saja dampaknya pada ibu, tetapi juga pada janin, karena hampir sebagian besar obat dapat melalui plasenta. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi obat masuk ke plasenta adalah sifat fisikokimia obat, kecepatan obat untuk masuk ke plasenta dan mencapai sirkulasi janin, lamanya pemaparan terhadap obat, luasnya distribusi obat, periode perkembangan janin saat obat diberikan, dan efek obat bila diberikan dalam bentuk kombinasi. Kemampuan melintasi plasenta,
tergantung dari sifat limfofilik dan ionisasi obat. Selain itu, efek obat juga dapat membahayakan. Dari segi absorpsi, awal kehamilan, asam lambung menurun 30-40%, sehingga pH lambung meningkat. Misal, obat asam lemah terganggu, obat basa lemah meningkat. Hamil lanjut, motilitas saluran cerna meningkat. Misal, obat yang sukar larut meningkat dan obat yang metabolismenya di usus menurun. Dari segi distribusi, volume plasma dan cairan estase meningkat sampai dengan 50% pada akhir kehamilan. Kadar albumin menurun sehingga obat yang bersifat asam fraksinya meningkat. Dari segi eliminasi, akhir kehamilan, aliran darah ke ginjal meningkat 2 kali lipat, sehingga peningkatan eliminasi obat yang diekskresi melalui ginjal. Obat yang mengalami oksidasi, eliminasinya juga meningkat. Pengaruh obat terhadap janin. Pengaruh buruk terhadap janin yang pertama adalah toksik, yang kedua teratogenik, yang ketiga letal. Fase implantasi, hamil di bawah 3 minggu, menyebabkan kematian embrio atau abortus. Ibu menyusui, perlu perhatian khusus, terutama obat-obatan yang masuk ke dalam air susu. Mekanismenya sama dengan obat yang melewati plasenta. Semua obat melalui sistemik ibu dapat masuk ke air susu. Obat yang larut dalam air dan BM di bawah 200, juga obat mudah masuk ke air susu. Banyaknya obat dalam air susu tergantung dari pKa obat dan pH lingkungan yang akan mempengaruhi derajat ionisasi, sehingga yang tidak terionisasi yang bisa lolos. Yang ketiga adalah usia lanjut. Manusia dikatakan lansia setelah umur kurang lebih 65 tahun ke atas. Memiliki populasi sekitar 15% dari total penduduk. Penyakit yang sering diderita lansia adalah penurunan fungsi organ, penurunan masukan cairan dan makanan, penurunan aktivitas fisik, penurunan panca indera, dan biasanya lebih dari satu penyakit. Dari segi farmakokinetik, yang pertama absorpsi, yaitu penurunan kecepatan pengosongan lambung. Yang kedua distribusi, persentase total air dan massa tubuh yang tidak mengandung lemak sedikit. Bersifat limfofilik kecil, kadarnya tinggi dalam darah. Bersifat limfofilik besar, kadarnya rendah di dalam darah. Penurunan albumin, terutama mereka yang mengandung penyakit kronis, menjadi obat asam lemah sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Ketiga, metabolisme. Penurunan aliran darah ke hati menurun, sehingga obat yang metabolismenya di hati akan meningkat kadarnya dalam darah. Keempat, ekskresi. Penurunan kapasitas fungsi ginjal menyebabkan akumulasi penurunan clearance atau kerusakan ginjal bertambah. Farmakodinamik. Dengan bertambahnya usia, respon tubuh terhadap aksi beberapa obat akan lebih sensitif. Dari segi efek samping, korelasi positif antara jumlah obat yang diminum dengan efek samping obat. Biasanya 1 dari 10 akan mengalami efek samping obat setelah menerima satu jenis obat. Angka kejadian 2 kali lebih banyak daripada orang yang masih muda. Obat yang sering menimbulkan efek samping adalah analgesik, antihipertensi, anti-Parkinson, antipsikotik dan sedatif, obat-obatan gastrointestinal. Tingginya angka kejadian dikarenakan yang pertama, kesalahan persepan. Contohnya,
Banyak profesional medis kurang memahami perubahan farmakokinetik dan dinamik usia lanjut. Misalnya, simetidin mempunyai efek halusinasi dan menghambat efek beta blocker. Yang kedua, ketidakjelasan informasi pengobatan. Contohnya biasanya pada pemberian obat dengan cara pemberian yang beragam dan dalam jumlah yang banyak, serta frekuensi pemberian yang beragam pula. Misal, pemberian 4-5 macam obat, ada yang sebelum makan, ada yang sehabis makan, ada yang 1-2 jam setelah makan, atau ada yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali sehari. Yang ketiga, kesalahan pasien. Contohnya, banyak bukti yang menyatakan bahwa usia lanjut lebih banyak mengkonsumsi OTC, misalnya penggunaan antihipertensi pada asma. Prinsip untuk pengobatan usia lanjut. Yang pertama adalah riwayat pemakaian obat, contohnya riwayat penggunaan obat sebelumnya. Yang kedua, adanya kaitan penyakit dengan penggunaan obat. Yang kedua, obat yang diberikan berdasarkan indikasi. Yang ketiga, dimulai dengan dosis kecil. Yang keempat, resepkan obat yang menjamin ketaatan pasien dan jangan lebih dari 2 jenis obat.